Oke pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama Harbi Family Official. Kali ini kita akan eksplor Kawah Sikidang. Keseruan hari ini, jangan skip video ini. Baik teman semua, kita mulai perjalanan kita hari ini. Tiba kita di gerbang. Kita beli tiket terusan ya, karena tiket ke Kawah Sikidang merupakan tiket terusan berhubungan dengan Candi Arjuna, di mana tiket ini 30.000 untuk wisatawan dalam negeri dan 50.000 untuk wisatawan mancanegara. Teman-teman, setelah beberapa langkah kita masuk dari portal pintu tiket, kita disambut dengan suatu patung Kidang, di mana patung ini melambangkan bahwa Kawah Sikidang adalah merupakan kawah yang sering berpindah-pindah layaknya hewan yang disebut dengan hewan kidang. Kita mau masuk Kawah Sikidang ke Jembatan Kayangan. Ikuti kita. Nah, itu dia teman-teman. Lagi kita akan melewati Jembatan Kayangan. Jembatan Kayangan merupakan jembatan kayu yang panjangnya mengitari seluruh area kawah, sehingga kita tidak perlu repot lagi atau khawatir kaki kita terkena kotoran dari cipratan lumpur kawah. Di atas jembatan Sikidang ini banyak juga orang yang bersuah foto, kemudian foto-foto yang bersama, sehingga keindahan dari Kawah Sikidang ini tidak terlewatkan eksplorasinya. Saat kita kunjung ke sana, kebetulan sedang liburan, jadi suasana cukup ramai. Jadi kita cukup ekstra untuk mengatur ketika ingin mendapatkan foto yang baik. Nah, ini dia informasi teman-teman buat kamu yang ingin berfoto dengan lebih detail lagi. Ada jasa fotografer lokal yang menawarkan dengan harga yang cukup ramah di kantong sepertinya, sekitar Rp3.000 sampai Rp5.000 per foto. Jadi kalau Rp10.000 itu 3 kali foto, oke? Sampai kita di pusat kawah teman-teman. Tapi menurut pengelola, untuk kamu yang memiliki sensitivitas pernafasan, untuk tidak boleh lama-lama di sini karena bau belerang sangat menyengat dan membahayakan sistem pernapasan kita. Jadi kita sebentar saja ya sobat. Secara keseluruhan, sebetulnya jalan arah keluar ke Kawah Sikidang ini ada beberapa cara loh teman-teman. Ini cara yang kedua kalau kita tidak ingin mengitari ke seluruh jembatan Kayangan. Ini biasanya untuk anak-anak sama orang yang sudah tua. Sama saja dengan arah pintu keluar yang lainnya. Di sini juga akan kita dapati pos-pos penjualan souvenir, pos-pos oleh-oleh, kemudian makanan khusus daerah di Kawah Sikidang berupa snack-snack yang memang tidak terdapat di daerah lain. Nah, ini satu cara lagi yang berikutnya sobat. Jadi kita bisa saja keluar dari Kawah Sikidang melalui jalan setapak ini, yang nanti pada muaranya kita akan bertemu di pasar yang isinya memang pasar itu ditujukan kepada wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh dan makanan khas dari Kawah Sikidang, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi belanja di daerah lain. Ketika kita melewati jalan ini juga ada pementasan dari seniman-seniman lokal yang mengcover lagu-lagu artis terkenal loh, sehingga menambah hiburan bagi para pengunjung Kawah Sikidang yang berlalu di sini sebelum kita masuk ke pasar tradisional. Nah, ini dia teman, gerbang pasar tradisionalnya. Di sini kita akan banyak menemukan berbagai macam cenderamata, makanan, baik makanan ringan maupun makanan untuk makan siang, yang semuanya dijual dengan harga yang cukup ramah dengan kantong kita.
Oke, baik, setelah kita puas berbelanja di pasar tradisional Kawasigidang, perjalanan kita akan lanjutkan. Kita akan menuju ke Candi Arjuna. Terus ikuti dan tetap semangat. Lanjut kita perjalanan menuju Candi Arjuna. Merupakan perjalanan yang sangat indah karena bangunan-bangunan di sini juga estetik yang dipadukan dengan lingkungan yang indah, gunung-gunung yang menghijau, langit yang membiru, yang membuat kita susah melupakannya. Singkat cerita, sampai kita di kawasan Candi Arjuna, kawasan wisata sejarah yang dipandu dengan keindahan alam yang sempurna. Dan inilah kawasan wisata Dieng yang disebut dengan negeri di atas awan. Nah, ini untungnya teman-teman, karena tiket Kawasigidang dan Candi Arjuna tiket terusan. Ketika kita masuk ke kawasan Candi Sigidang, kita tinggal menunjukkan aja tiket yang lama, langsung masuk deh. Sekarang kita terus masuk ke dalam teman-teman. Sebetulnya di sekitar Candi Arjuna banyak candi-candi lain yang bentuknya hampir mirip, cuman dimensinya lebih kecil. Di situ ada Candi Sri Kandi, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, dan tepat di depan Candi Arjuna terdapat sebuah candi yang atapnya sudah hampir rusak. Itulah yang disebut dengan namanya Candi Semar. Secara geografis, Candi Arjuna terletak di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kemudian jika teman-teman pengen kesini untuk mencari waktu yang paling tepat, yaitu di pagi hari guys. Jadi di antara jam 8 sampai jam 9, kalau kita mendapati suatu keberadaan beruntung, kita akan mendapatkan embun pagi di sini yang bisa menyerupai salju, namanya embun upas. Jadi di bulan Juli itu memang di kawasan Candi Arjuna merupakan peristiwa atau cuaca yang paling cocok untuk kita kunjungi, dan pada waktu pagi hari sampai dengan jam 10 untuk mendapatkan pemandangan yang menarik dan view yang sangat estetik. Oke, Sobat Harbi, sampai di sini liputan kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di liputan vlog wisata yang lebih indah dan lebih cantik lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan.